Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawarizmi adalah ilmuwan yang menyumbangkan pemikiran terbesarnya di dalam matematika. Karya-karyanya sangat berpengaruh bagi peradaban manusia. Seperti apakah sosok Al-Khawarizmi? Berikut ini kami rangkum kisah Al-Khawarizmi, sang bapak matematika. Banyak yang menganggap matematika adalah ilmu yang rumit, susah dimengerti, dan bahkan entah akan berguna untuk apa. Matematika selalu menjadi momok yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Padahal secara prinsip matematika adalah sebuah metode dalam berpikir dan bernalar. Dengan matematika, manusia dapat memutuskan suatu ide benar atau salah. Matematika juga digambarkan sebagai pelajaran tentang pola yang merupakan sejenis keteraturan baik dalam bentuk maupun ide. Dalam pola telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu sains. Jika kita telisik dari zaman ke zaman, sepanjang sejarah peradaban manusia, matematika selalu menjadi bagian penting dalam munculnya prinsip-prinsip sains baru. Mulai dari teknologi komputer, astronomi, strategi perang, peralatan komunikasi, strategi permainan, dan banyak lainnya yang selalu menggunakan matematika sebagai bagian dasar pembentukan polanya. Sebagai ilmu yang selalu menjadi momok menakutkan di kalangan pelajar, matematika justru semakin menarik untuk dicari tahu asal-usulnya. Lalu, bagaimanakah ia berperan dalam peradaban manusia? Sahabat literasi, berikut ini kita akan berkenalan dengan Bapak Matematika Dunia, ilmuwan muslim penemu aljabar dan angka nol, yaitu Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm, yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus, atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua Khawarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di kota inilah Al-Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu. Hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rashid, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Bait Al-Hikmah adalah lembaga penerjemah, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Kecintaan Al-Khawarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku. Seperti buku India berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi, ia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian buku berisi ilmu geografi yang ditulis seorang ilmuwan Yunani pun berhasil ia terjemahkan. Karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut, membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi dalam bidang sains semakin cemerlang. Bukunya yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah menjadi pondasi penting dalam aljabar di era modern. Aljabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia hingga saat ini. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus.
Berangkat dari karya Diopantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang membuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai Bapak Aljabar. Bahkan pemikir-pemikir Barat pun mengakuinya. Seperti menurut matematikawan Barat Krenz dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khawarizmi Algebra. Krenz mengatakan bahwa Al-Khawarizmi lebih berhak menyandang gelar Bapak Aljabar dibandingkan Diopantus. Al-Khawarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Al-Khawarizmi juga yang telah mempopulerkan penggunaan angka nol. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka nol. Karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam' wa Tafriq bi Hisab al-Hind. Di dalamnya Al-Khawarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khawarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Melalui buku-buku karya pemikir Al-Khawarizmi inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bukan hanya aljabar, Khawarizmi juga mengenalkan konsep algoritma, yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khawarizmi pun dinobatkan sebagai Bapak Matematika. Begitulah kiranya gambaran tentang Bapak Matematika, yaitu Al-Khawarizmi, yang dapat menelurkan karya-karya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, didasari rasa ingin tahu dan keterbukaannya terhadap pemikiran-pemikiran asing. Sahabat literasi, dari semangat kegigihan Al-Khawarizmi dalam memperdalam pengetahuannya, apakah kamu adalah Khawarizmi selanjutnya? Teruslah belajar dengan teknologi yang membuat waktu belajar menjadi lebih efektif.